Bapa, dalam nama Yesus kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun di antara kami. Kami kuduskan, sucikan kami, pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kami dengan darah-Mu. Kami mau memberi hati kami sepenuhnya, dan Roh Kudus sendiri yang beri pengurapan, hikmat, dan pengertian, sehingga hati kami diubahkan semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Segenap ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. I surrender all. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami mau berikan hati kami sepenuhnya, urapi kami, beri pengertian yang dalam kebenaran firman-Mu. Hati kami diubahkan, berjalan seperti yang Kau mau, seirama, seritme dengan apa yang Kau inginkan. Selidiki sampai kedalaman batin kami supaya kami diubahkan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian sampai garis akhir. Finish well, finish strong. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, beri pengertian, beri wahyu, hikmat, supaya mata hati kami dibukakan, berjalan seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kita belajar ini semakin diberi pengertian, sehingga hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tujuan dari akhir kekristenan kita adalah nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Step by step kita harus berjalan dalam kebenaran. Step by step kita harus melangkah dalam kesucian, dalam kekudusan sampai garis akhir. Yang jadi masalahnya, yang sering kali menghalangi adalah daging kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, yang sering ngikutin maunya sendiri, bukan berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah, itu yang harus perlu kita taklukkan. Kenapa kita mesti belajar firman? Kenapa kok kita diizinkan mengalami banyak hal yang terjadi? Sebenarnya Tuhan ingin lihat respon hati kita, nempel sama Tuhan apa tidak. Nah, kebanyakan kalau kita masih dipimpin daging, respon kita selalu ngikutin keinginan daging. Kalau kita dipimpin oleh kemauan kita sendiri, sikap dan tindakan kita ini ketika mengalami persoalan, mengalami masalah, bereaksinya tidak seperti yang Tuhan mau, bereaksi ngikutin kehendak kita sendiri. Nah, itu yang harusnya kita diubahkan gitu. Kalau enggak, kekristenan kita rajin ibadah, tapi ngikutin kehendak-Mu sendiri, dan ujungnya engkau enggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena ujung dari semua perjalanan kehidupan kita ini akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan, dan harus didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Kita ini sedang dalam proses perjalanan loh. Step by step berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesempurnaan, berjalan dalam kesucian. Dan Tuhan selalu urusin hati kita. Yang di luar sini ini seringkali menipu. Penampilan kita fisik ini seringkali menipu, tapi Tuhan yang di dalam, yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhatikan. Seperti apa responmu, sikapmu, hatimu, benar nggak seperti yang Tuhan mau? Sekarang kita akan lihat di Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah, kita seringkali juga ngalami nasib buruk kok. Dan itu seringkali diizinkan Tuhan supaya ngetes hati kita. Bener nggak hati kita ini nempel sama Tuhan? Nanti baca di Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang kedua. Bangsa Israel diizinkan berjalan lewat padang gurun, nggak langsung masuk tanah perjanjian, untuk dites hatinya, diuji hatinya. Bener nggak nempel sama Tuhan? Coba perhatikan. Kalau kita ngadepin masalah yang buruk, nggak ada pengharapan, apa reaksimu? Apa responmu? Bener mencari Tuhan atau mencari pertolongan manusia? Kita seringkali cari manusia untuk dapat pertolongan kok, bukan cari Tuhan. Artinya engkau ngandalin kekuatanmu sendiri, bukan ngandalin Tuhan. Tidak heran hidupmu tambah babak belur, kacau. Kita semua ngalami masa sulit. Saya dengan istri saya pernah ngalami masa sulit, masa sukar yang berat sekali. Bahkan keluarga kita nggak tahu, orang lain nggak pernah tahu. Ya kita cerita sama Tuhan, saya cerita sama istri saya, kita ngobrol bareng kok, serahin sama Tuhan. Seringkali istri saya teriak, rasanya nggak mampu, nggak bisa. Ini gimana jalan keluarnya? Saya bilang sama dia bahwa kita melayani Tuhan yang hidup, dan kita melayani bertahun-tahun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nyatanya Tuhan selalu tolong sama kita. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, di tengah jalan kita seringkali teriak ingin cari jalan keluar, kan waktu dalam kondisi kejepit, dalam kondisi mungkin disakitin, dihina, dan dihargain, keuanganmu babak belur. Mungkin ada beberapa orang di luaran sana ya, sampai dilukai begitu rupa oleh pasangan hidupnya, dan dia coba cari pertolongan manusia. Engkau nggak akan dapat pertolongan loh. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Makanya selama hidup kita mesti kenal Tuhan. Sehebat apapun yang di muka bumi ini yang orang lakukan, yang orang hasilkan, dia pasti tetap pingin kenal penciptanya, pingin cari sumbernya kok. Makanya nggak heran mereka cari ke gunung, ke bukit, cari orang pinter dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Pingin kenal Tuhan.
Apalagi kita yang ngerti kebenaran, yang harusnya kita nempel sama Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Justru dalam kondisi susah, diuji hati kita, benar-benar nyari Tuhan apa tidak. Jadi kebanyakan kita kan cari pertolongan orang. Kebanyakan dari kita coba hubungin A, hubungin B, cerita sana sini supaya dapat solusi. Harusnya kita itu nempelnya sama Tuhan, sumber dari segala sumber kok. Tapi daging kan seringkali coba cari pertolongan yang lain. Pingin coba komunikasi dengan orang, mungkin dapat pertolongan. Memang Tuhan selalu tolong kita melalui orang lain, tapi sumbernya dari Tuhan dulu. Kita cari Tuhan dulu loh, sumber dari segala sumber itu loh. Pasti hidupmu akan dipimpin berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Kalau kita ini berjalan dalam kebenaran, kalau kita ini berjalan dalam kesucian, kalau kita berjalan ngikutin ritme dan cara kerja Tuhan, Tuhan akan bawa kepada sumber kebenaran. Dan di ujungnya berkat itu akan ngikutin kita, nggak usah pusing. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadanya Tuhan akan melindungi kita. Di ujungnya Tuhan siapkan hidangan di hadapan para lawan kita. Ngapain kita khawatir? Ngapain kita kecemas? Ngapain kita mesti bingung? Kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Tapi selama kita jalan sama Tuhan, diproteksi, dijagain kok. Saya buktikan itu sama istri saya. Kita nikmatin pemeliharaan Tuhan, kita menikmatin kasih setia Tuhan. Makanya saya sering bilang, kita menjadi pengangguran yang terhormat, yang diberkatin Tuhan. Kita menjadi pengangguran yang diurapin Tuhan, karena kerjaan kita hanya berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita hanya lakukan apa yang Tuhan inginkan, sekalipun kita tersandung-sandung, babak belur kadang. Selama kita ini kenal Tuhan, gak ada yang sempurna. Kita sedang proses disempurnakan. Kita sedang terus dibawa menjadi orang kesayangannya, berjalan sekalipun tersandung, terseok, jatuh. Tapi kita tetap hati kita nempel sama Tuhan, tujuan kita sama Tuhan, dan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Dengerin baik-baik bahwa perjalanan kekristenan kita ini tidak hanya berhenti sampai sini. Tuhan mau bawa sampai garis akhir, menjadi orang yang diurapi, menjadi orang yang memiliki pengaruh, menjadi orang yang memiliki otoritas, menjadi orang yang berkenan di hadapan. Jangan di tengah jalan kamu menghadapi masalah persoalan teriak jerit, bersungut-sungut, komplain. Ujung dari perjalanan bangsa Israel mati di padang gurun. Hanya disisakan 2 orang, Kaleb dan Yosua, karena sikap hatinya benar, dan orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun, karena dinilai ini generasi yang berbeda. Kalau kita hidup di generasi ini kita harus finish well, finish strong. Jangan sampai kita malah ditinggalkan, diganti generasi yang lain. Perhatikan ya, bangsa Israel ya, harusnya dia sampai garis akhir didapatin menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menikmatin janji Tuhan. Tapi ternyata di tengah jalan sikap hatinya busuk, sikap hatinya jelek. Di Ulangan pasal yang ke-8 dijelaskan bahwa perjalanan itu diizinkan lewat padang gurun untuk ngetes hatinya, untuk uji hatinya. Bener nggak hatinya ini berjalan dalam nempelnya sama Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan berpaut sama Tuhan? Ternyata tidak. Nah, perjalanan bangsa Israel itu diizinkan terjadi. Itu diulang lagi di 1 Korintus pasal yang ke-10, supaya memperingatin kita orang yang hidup di akhir zaman ini, melihat pelajaran yang terjadi di bangsa Israel di zaman dulu, supaya kita hidup kita hati-hati sampai garis akhir. Berapa banyak kita seringkali jatuh, babak belur, karena kita nggak mau belajar dari kesalahan. Berapa banyak kita seringkali ngandalin kekuatan kita sendiri. Harusnya bercermin dengan apa yang terjadi atas kehidupan orang Israel, supaya akhirnya hidup kita ini didapati menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hatinya. Harus didapati menjadi orang kesayangan. Bapak Ibu nanti baca kisahnya Daud. Awalnya dia babak belur, ngalami proses yang luar biasa. Bahkan di tengah masa-masanya dia dipromosi Tuhan, jatuh loh. Tapi dia cepat bertobat. Di ujungnya di Kisah Para Rasul dia dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Dia tidak sempurna, punya kelemahan sama seperti kita punya kelemahan. Tapi selama hatinya nempel sama Tuhan, Tuhan pasti akan bawa ngalami promosi dan peninggian. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan mau hidupmu dibawa ke dalam level yang berbeda setiap harinya. Tuhan mau bawa hidupmu mengalami, memiliki pengaruh yang semakin besar. Tidak hanya berhenti sampai sini. Coba bayangkan kalau hidupmu berhenti sampai sini dan puas sampai hari ini. Engkau gak akan jadi apa-apa dan engkau tidak akan pernah kemana-mana.
Hidupmu cenderung membosankan, menjenuhkan, hanya jalani rutinitas layaknya orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Padahal Tuhan mau berjalan step by step dalam kemenangan, berjalan step by step dalam kemuliaan yang semakin besar. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Padahal itu diizinkan Tuhan. Padahal perjalanan buruk itu seringkali diizinkan Tuhan untuk ngetes hati kita di mana sebenarnya. Kita semua pernah mengalami kesusahan masing-masing kan. Hidup kita seringkali mengalami tekanan yang berat. Itu diizinkan kadang-kali untuk ngetes sampai kedalaman batin kita ini sungguh mencintai Tuhan apa tidak kok. Sekalipun kita berjalan di dalam jalan buntu, di ujung jalan itu Tuhan sediakan pertolongan kok. Tergantung hati kita nempelnya kepada siapa. Hatimu nempel kepada siapa. Dan kalau kamu gerutu, ngomel, ngeluh isinya, mencari pertolongan manusia, komplain terus isinya, engkau nggak didapatin berkenan, engkau justru didapatin menjadi orang yang bakal dimurkain Tuhan seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Mereka ngeluh, gerutu, bersungut-sungut, ngomel, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkit murkanya. Kamu gak akan dapat pertolongan, justru kamu akan tambah trouble. Berapa banyak di antara kita ketika mengalami masalah, sikapmu salah, terjadi trouble. Gak usah jauh-jauh. Ketika pasanganmu mungkin konflik, gak sejalan dan responmu salah, geger kan? Bener apa enggak? Ketika mungkin suamimu, mungkin istrimu sedang nadanya tinggi dan kau tambahin nada yang lebih tinggi lagi, bukan selesai masalahnya, tambah ribut. Responmu akan menentukan bagaimana kamu mengalami kemenangan demi kemenangan. Responmu salah, caramu salah, trouble. Do you mudeng or not? Ngerti nggak ya? Respon kita harus benar dalam segala hal. Kalau tidak, kita akan mengalami trouble. Ngadepin orang, ngadepin suami, ngadepin pasangan, ngadepin anak, respon kita salah, cara kita salah, hancur. Kita negur orang pun, maksud kita benar, cara kita yang salah, nggak akan berhasil ketemu problem. Itu yang kita perlu pelajarin itu. Berjalan bersama Tuhan tuh ngikutin caranya, ngikutin maunya, ngikutin ritmenya, bukan jalan mau kita sendiri. Ikut Tuhan bukan sekedar ibadah ke gereja. Ikut Tuhan tuh ngikutin kehendaknya, ngikutin caranya, ngikutin apa yang dia mau, ngikutin apa yang dia inginkan. Kalau kita ingin sukses dan berhasil kan kita berjalan bersama Tuhan, ngikutin jalan dan ketetapannya. Bangsa Israel itu seringkali diperingati Tuhan, kalau kau ingin berhasil dan beruntung, renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Berjalan seperti yang dia tetapkan, dia mau, dia inginkan, selalu diulang berkali-kali itu. Supaya apa? Berhasil dan beruntung. Kita problem dengan orang, kita babak belur, kita kacau, semua yang kita kerjakan babak belur, karena seringkali kita pakai cara kita sendiri, bukan pakai caranya Tuhan. Kita ribut sama orang aja, coba gara-gara apa? Bukankah gara-gara responmu yang salah? Cenderung harga diri dinaikkan. Sebenarnya harga diri kita itu berapa sih harganya? Coba cek. Berapa harga dirimu? Seringkali kita naikkan harga diri kita, padahal kalau kita ikut Tuhan, harga diri kita di depan pintu yang ada tulisannya welcome. Welcome itu apa? Keset gitu loh. Kalau engkau belum menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan, kita ini semuanya hamba Tuhan, bukan tuan, bukan bos. Kita itu hamba. Hamba, bukan hamba, yang lebih tepat adalah budak sebenarnya. Budak yang sudah ditebus, tapi karena mencintai tuannya, dia ngikutin tuannya. Tuannya ngomong A kan harus dilakukan A, tuannya ngomong B. Kita sebenarnya budak yang bebas, tapi kita nggak mau jalan mau kita sendiri, kita ngikutin Tuhan kita namanya Yesus. Bahasa Ibrani itu namanya hineni itu. Budak yang sudah ditebus, yang bebas, tapi ngikutin tuannya. Punya harga diri nggak budak? Nggak ada. Tapi nyatanya kita masih punya harga diri kok. Coba kalau kamu tersinggung marah itu gara-gara apa? Bukankah harga dirimu disinggung?
Kamu petenteng-petenteng, sombong, belagu itu gara-gara apa? Bukan gak harga dirimu. Kalau orang gak punya harga diri, ditaruh di dalam pusat kehendak Tuhan, orang tuding, orang perlakuan buruk, orang singgung, orang maki, cuek aja. Harga diri kita taruh di hadapan Tuhan kok. Tuhan yang akan promosikan. Tapi kan daging kita teriakan. Bener gak? Coba yang ribut sama suami sama istri itu gara-gara apa? Gara-gara tersinggung kan? Orang tersinggung itu gara-gara apa sih? Karena harga dirimu dicabik-cabik kan? Harga dirimu diinjek-injek kan? Akhirnya teriak, akhirnya berespon salah. Tambah trouble nggak? Tambah masalah nggak? Hal-hal yang begitu loh seringkali membuat rencana Tuhan itu terpending, bahkan gagal. Bahkan janji Tuhan nggak sampai pada kita. Tuhan tuh mau urusin yang detail-detail seperti ini. Yang detail yang dianggap sepele membuat rencana Tuhan batal. Coba perhatikan semua tokoh di Alkitab itu yang alami kegagalan karena menyepelekan hal yang sederhana. Ujungnya hancur, ujungnya kacau. Ngikutin Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya sepenuhnya. Jadi orang Kristen bukan sekedar ibadah di gereja. Pulang ibadah kelakuanmu seperti setan, sikapmu seperti orang dunia. Buat apa? Tidak ada gunanya. Ngikutin Tuhan day by day, jam demi jam, menit demi menit. Sakit nggak dagingmu? Teriak tentunya. Nggak terima kadang, nggak mampu, nggak bisa. Justru disitulah kekuatanmu akan muncul. Kekuatannya Tuhan akan dinyatakan. Makanya Paulus ngomong, di dalam kelemahan kekuatan Tuhan semakin nyata dalam hidupku. Di dalam kelemahanku kuasa Tuhan semakin powerful. Itu artinya menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Rencana Tuhan harus digenapi dalam hidupmu sampai garis akhir. Kalau tidak, kamu isinya gerutu, ngomel terus, komplain terus. Coba perhatikan orang yang suka komplain, di gereja komplain, di keluarga komplain, geger, berantem. Kamu nggak dapat berkat, kamu akan dapat murka Tuhan. Tidak heran orang ini ditemukan dimanapun selalu trouble. Pindah gereja A trouble, pindah gereja B trouble, punya tetangga ribut. Kamu pindah ke tengah hutan, kamu ribut sama monyet dan serigala lama-lama. Karena apa? Hatinya yang tidak beres. Coba perhatikan orang yang suka komplain, suka ribut dengan orang itu. Karena di dalam hatinya tidak benar itu. Wong kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan jadi kekacauan, bukan jadi batu sandungan. Panggilan hidup kita ini kan dipanggil untuk jadi berkat, bukan bikin trouble di mana-mana. Coba bayangin kalau kita bikin trouble di mana-mana, berarti ada yang salah itu. Yang harus ini hari ini harus perlu bertobat itu. Yang harus dikoreksi. Masalahnya kita kan nggak suka dikoreksi. Kita lebih suka ngoreksi orang lain. Orang itu jarang melihat kelemahannya diri sendiri. Orang lebih suka melihat kelemahan orang lain. Makanya semut yang mati kelindes truk di seberang lautan kelihatan, tapi gajah bengkak dan masuk angin di depan matamu nggak kelihatan. Kenapa? Karena lebih suka ngoreksi orang lain daripada ngoreksi diri sendiri. Lebih suka ngomongin kelemahan orang lain daripada ngelemahan diri sendiri. Coba kalau manusia yang percaya Tuhan ini, jadi orang Kristen itu suka ngoreksi dirinya sendiri, hidupmu semakin jadi berkat loh. Benar apa enggak? Siapa yang suka ngoreksi kelemahan pasangan hidupnya? Kira-kira kamu punya kelemahan enggak? Kenapa kamu enggak perbaiki kelemahanmu? Saya enggak pernah komplain dengan kelemahan istri saya. Tanya dia. Saya tahu dia enggak sempurna. Saya tahu dia punya kelemahan. Tapi saya terima kelemahannya. Saya terima kekurangannya. Itu membuat hubungan kita baik, hubungan kita mesra, pacaran terus setiap hari. Kita bahagia, hampir enggak pernah konflik. Ya ada konflik gara-gara salah pilih jalan macet dan lain sebagainya, wajar lah itu. Karena apalagi kalau suruh ngelihat Waze, ngelihat Google Map, dia sering kali salah suruh belok kanan, malah dia baca belok kiri. Wah kacau yang kayak gitu. Ya yang komplain oke okay lah, karena wanita rata-rata nggak bisa baca map kan. Oke okay kayak begitu. Tapi hampir kita nggak pernah ribut, kita mesra terus. Benar nggak sayang? Cintaku negeri rayuan Pulau Kelapa, aku kita happy terus kok. Karena pingin kita hidup jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kamu kerjaannya komplain masalah kekurangan dan kelemahan orang lain, trouble itu, ada masalah itu. Nanti kamu nggak ketemu
masalah, justru kamu akan ketemu problem. Bayangin, bangsa Israel bersungut-sungut karena nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tepi tempat perkemahan. Hari ini Tuhan gak akan nyalain api seperti kejadian bangsa Israel ketika kamu bersungut-sungut. Tapi kelihatan dari perjalanan hidupmu akan ketemu trouble terus. Caranya Tuhan hari ini bekerja, Tuhan akan benturkan kamu dalam problem-problem, harusnya sadar diri. Tuhan itu hari ini itu baik. Kalau kita hari ini bikin problem, masalah, kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Kasih setia Tuhan akan tersedia. Seperti 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalau kita mengaku dosa, Allah setia dan adil, diampuni dosa kita. Tapi konsekuensi dari perbuatan burukmu, perbuatan jelekmu, kamu akan tanggung sendiri. Kita bikin kesalahan, kita akan tanggung. Harusnya kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tadi. Kamu tetap ngotot dibenturin tembok supaya tujuannya, kamu salah loh, jalan sama aku. Kalau dibenturin tembok saja masih nggak sadar, nanti kamu akan ketemu trouble yang lebih besar lagi. Itu caranya Tuhan hari ini. Berapa banyak dari kita udah jalan menjauh dari Tuhan, kebentur-bentur dan ujungnya tetap cari Tuhan kan? Bener apa? Kamu lagi cari jalanmu sendiri, kamu teriak maumu sendiri, kamu berbuat semaumu sendiri, kamu kebentur masalah, dan tetap loh Tuhan tarik pada pusat kehendaknya. Tuhan tarik pada pusat kehendak, kamu salah loh, kamu tarik lagi. Itu bukti Tuhan yang baik. Di dalam perjanjian lama lebih ngeri lagi, turun api, bumi terbuka, mati mereka semuanya. Hari ini kasih karunia Tuhan masih tersedia. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, harusnya kita hormati dan hargai, berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Tapi Tuhan tetap Bapa yang baik kok. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang baik. Lihat apa yang terjadi di ayat yang kedua. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Kasih warning saja. Api yang turun karena kelakuan buruk bangsa Israel jadi warning. Hari ini trouble dalam hidupmu itu jadi warning, supaya kamu salah, balik sama Tuhan. Karena Tuhan baik sama kita. Dia pingin rencananya digenapi sampai garis akhir. Tuhan mau janjinya kita nikmati. Tuhan mau sampai garis akhir kita finish well, finish strong, jadi orang yang diberkati Tuhan, jadi pakai Tuhan, memiliki dampak dan pengaruh. Hari ini kebentur masalah, bertobat dan berubah. Ada orang-orang yang di zaman mudanya dia ngotot menikah karena caranya sendiri, ngikutin maunya sendiri, gak ngikutin kehendak Tuhan. Di masa tuanya dia trouble, dia bayar harga lebih mahal. Kalau kita ini ngikutin mau Tuhan, kita akan nikmatin berjalan bersama Tuhan. Kalau kamu ngikutin maumu sendiri, ujungnya kamu akan nikmatin harga yang mahal sekali. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Kalau Tuhan kita paksa, Dia Bapa yang baik, Tuhan akan berikan. Tapi resikonya engkau akan tanggung. Ingat tentang Raja Hizkia. Menurut kehendak Tuhan dia harusnya mati. Benar nggak? Menurut ketetapan kerajaan Allah dia mati. Tapi dia diperpanjang 15 tahun. Dalam masa perpanjangan itu dia punya anak. Namanya Manasye. Anak ini bikin trouble. Gara-gara anak ini berbuat jahat seluruh orang Israel, nyembah berhala, melakukan dosa, dan Tuhan murka sekali. Makanya kita ini harus ngikutin maunya Tuhan, ketetapannya Tuhan. Ingat apa yang dilakukan Daud. Harusnya dia berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, tapi dia berzina di tengah jalan, hamilin istri orang, dan suaminya itu dibunuh dengan keji. Kata orang istilah Jawa, nabok nyilih tangan, hakimi orang lain, hajar orang lain pakai tangannya orang. Kejam kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Murka Tuhan turun sampai ke keturunannya Daud. Pedang tidak akan pernah berhenti. Dari semua yang kita perbuat itu ada resikonya yang kita harus tanggung. Dosamu diampuni,
konsekuensi dari dosa kamu akan tetap tanggung kok. Bukan maut, bukan mati, dosamu diampuni, tapi selama tinggal di bumi kamu akan tanggung, bayar harganya mahal. Coba bayangin, ketika saya perhatikan, saya ngonselingin orang banyak sekali, orang-orang yang waktu masa mudanya nikah tidak berjalan dalam kekudusan, tidak berjalan dalam kesucian. Mereka ngotot padahal bukan jodohnya Tuhan, dipaksa. Di tengah perjalanan pernikahannya trouble, terjadi perselingkuhan, ternyata suaminya kasar, ternyata suaminya main perempuan dan lain sebagainya, dibayar harga, ngotot. Makanya kita mesti berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Tidak gampang memang, berat, tapi di ujungnya kita akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu, sebab orang itu menamai tempat itu Tebera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ketemu murka Tuhan. Sikap, tindakan, keputusanmu yang salah akan jadi trouble. Tempat-tempat di mana murka Tuhan turun, itu namanya Tebera. Dan kita harus belajar dari semua kesalahan dan kegagalan kita untuk melihat ke depannya perjalanan hidup kita itu benar. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, Tuhan lebih tertarik dengan isi hatimu daripada semua pelayananmu, dari semua sikapmu, tindakanmu, perbuatan baikmu. Tuhan tidak pernah tertarik, tapi Tuhan tertarik dengan hatimu. Apakah Tuhan tertarik dengan khotbah saya? Nothing. Tidak. Tapi Tuhan tertarik yang di dalam hati saya. Benar enggak di hadapan Tuhan? Makanya Tuhan izinkan proses-proses yang terjadi, hal-hal yang terjadi dalam hidupmu untuk diremukkan, diproses supaya hati kita berjalan dalam ketetapannya. Enak gak? Tidak enak. Sakit gak? Iya. Mau terik gak? Iya. Mampu gak? Mampu. Tapi kita sering kali berdarah-darah. Tuhan tetap proteksi, tetap Tuhan jagain kok. Bapak Ibu menghadapi masalah apapun gak perlu khawatir. Bukankah Tuhan tinggal di dalam hatimu hari ini? Kita semua adalah orang yang mengalami kelahiran baru kok. Dan ketika kita mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan rohnya tinggal di dalam kita kok. Apa yang perlu kita khawatirkan? Setiap langkah kita Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kitab Yohanes katakan, aku akan menyertai engkau, dan rohku akan tinggal di dalammu, menyertai kamu dan mengurapin kamu kok. Setiap langkah kita dipimpin Tuhan kok. Enggak perlu ada yang kita ketakutkan. Tapi Ibu ngalami masalah apa hari ini? Jerit, teriak sama Tuhan, Tuhan pasti jawab kok. Apalagi kalau hidupmu benar didapatin di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela. Berapa banyak kita diperlakukan buruk orang lain dan kita ingin balas. Waktunya sekarang diam kok. Dengan diam kamu memberi waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatu, untuk membela sesuatu. Tapi keinginan daging kita itu membela diri kita sendiri. Waktu kamu bela dirimu sendiri, kamu gak akan dapat pembelaan Tuhan. Oh, kamu udah bela sendiri kok, dengan caramu sendiri kok. Kita ikutin rencana Tuhan, izinkan Tuhan yang membela kita. Waktu Tuhan bela, Tuhan akan promosi kamu. Amin. Amin. Jadi Tuhan lebih tertarik sampai kedalaman batinmu. Bayangin ya, ini bangsa yang dablek seperti kita lah hari ini, sedang ngalami proses, ditolong Tuhan, diperingatin Tuhan. Tapi perhatikan di ayat yang keempat, isinya apa? Tuhan cap ini orang-orang Kristen yang ngikut Tuhan, maunya Tuhan. Orang-orang Kristen yang ngikutin maunya sendiri, yang rakus, tamak, serakah. Tuhan sebutnya orang-orang bajingan. Coba lihat ayat yang keempatnya. Orang-orang baik yang ada di antara mereka kemasukan Rabsunakus. Orang-orang apa itu? Ya, bilangan 11 ayat yang keempat itu loh, coba baca. Orang-orang apa? Orang-orang baik atau orang-orang apa itu? Orang-orang bajingan yang di antara mereka kemasukan Rabsunakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan beratus-ratus tahun loh. Tuhan janjikan ke tanah perjanjian pasti dipelihara toh. Tapi yang gerutu bersungut-sungut. Kalau hidup mereka dipelihara Tuhan, apalagi masalah makanan dan minuman, kita nggak pernah kelaparan kan? Tuhan buktikan penyertaannya kan. Ngapain kita mesti takut dan khawatir dengan apa yang kita hidupin hari ini? Tapi orang-orang yang rakus dan tamak serta serakah ini, disebutnya Tuhan orang-orang bajingan. Berapa banyak orang Kristen bajingan hari ini? Sudah ikut Tuhan, gerutu, ngomel, ngeluh,
nggak percaya dengan Tuhan. Dengerin hari ini baik-baik. Kalau kamu nggak percaya pemeliharaan Tuhan, kamu masih meragukan janji Tuhan, itu artinya kamu meragukan pemeliharaan Tuhan. Kamu meragukan janjinya. Kalau kamu ragu, perjalanan hidupmu mana bisa tenang dan enjoy? Amin. Kita kenal dari 2008, 2009 zaman dulu. Sampai hari ini saya lihat muka-mukanya orang diberkati. Saya melihat kalian ini orang yang diberkatin Tuhan kok. Bukti Tuhan pelihara. Bukti Tuhan jagain. Amin. Kalau Tuhan memulai memelihara, menjagain sampai garis akhir pun Tuhan akan pelihara. Saya melihat pemeliharaan Tuhan. Hampir setahun yang lalu saya sakit parah. Hampir nyawa saya udah saksikan ini dalam beberapa khotbah saya udah ngomongin. Saya nggak bisa jalan 11 hari karena ada penyumbatan di kepala. Tuhan kasih warning buat saya ini, belajar dari kesalahan ini. Waktu saya itu gemuk sekali. Berat saya 90 kilo. Diperingatin istri saya, masih ngotot ngeyel, makan sembarangan, hajar apapun yang disediakan, dimakan. Saya nggak jaga pola hidup saya. Makanya karena Tuhan berurusan dengan hati saya, Tuhan sayang sama saya, diizinkan itu terjadi. Saya 11 hari nggak bisa jalan. Tapi hari yang ke-14 saya udah bisa khotbah, sekalipun istri saya waktu khotbah pertama kali itu, hari yang ke-14 itu, di belakang mimbar disuruh salah satu pengerjanya siapin bangku, siapa tahu saya ini jatuh dan lain sebagainya waktu itu. Saya masih sempoyongan waktu itu karena ada jadwal khotbah, beberapa jadwal harus dibatalkan. Saya nggak bisa batalkan yang ini. Kita khotbah pelayanan di Cikarang, dituntun saya ke mimbar pun. Istri saya khawatir kalau saya udah mulai begini-begini, udah khawatir dia mau tuntun kok. Sejak saat itu, kejadian saya sakit itu, saya lihat kekurangan dan kelemahan saya perbaikin pola makan, pola hidup, semuanya saya berubah. Karena saya ingin umur yang panjang. Kadang diizinkan hal seperti itu supaya kita ini belajar dari kesalahan. Dan mulai hari itu sampai hari ini kita jaga pola hidup, pola makan. Saya pun mulai puasa intermittent fasting, turun 16-17 kilo sampai hari ini. Dalam waktu 4 bulan ya. Sampai hari ini stabil. Saya jaga pola makan saya jaga pola hidup saya belajar dari kesalahan ini. Kadang masalah diizinkan terjadi supaya kita ini sadar, terutama orang yang dablek-dablek ngeyel-ngeyel. Orang yang dablek-dablek ngeyel-ngeyel harus dibenturin masalah. Seperti Saulus dibenturin problem, ketemu hadirat Tuhan, matanya buta 3 hari, baru dia sadar ngalami Tuhan. Jangan sampai kita dibenturin masalah. Orang yang dibenturin problem itu karena dablek ngeyel loh. Tapi kalau kita nurut kan nggak perlu ngalamin seperti itu. Ngapain orang menurut, udah nurut jalan ngikutin Tuhan, ngalami meski problem, nggak bakalan. Ya, lebih baik kita nurut Tuhan daripada babak belur ancur-ancuran. Perjalanan orang Israel jadi cermin buat kita hari ini. Sudah ditolong Tuhan, tapi masalah makan masih komplain. Makanya Tuhan capnya mereka adalah orang-orang bajingan, masih komplain tentang pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Orang yang masih ingat dengan masa lalunya, orang yang masih ingat dengan segala sesuatu apa yang dihidupin di masa lalu, artinya mereka orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bangsa Israel ingat dengan apa yang terjadi di Mesir loh, padahal dia dalami perbudakan loh, ngalamin masa-masa sulit. Dia ingat dengan mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Untungnya saya nggak suka bawang-bawangan beberapa tahun terakhir ini, nggak suka. Mereka masih ingat dengan makanan yang dulu, dan dia komplain dengan kejadiannya yang dialami hari itu. Tapi ayat yang ke-6 ngomong itu. Tapi sekarang kita kurus kering. Harusnya sehat atau kurus kering? Bukan kurus kering ya, kurus sehat maksudnya. Nggak kurus kering-kering banget lah, kurus jaga kesehatan. Tapi dikomplain, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja. Padahal malaikat yang masak mana loh, masih aja komplain. Makanya kita itu harus bersyukur dengan apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Terima berkat sedikit, puji Tuhan. Terima berkat banyak, puji Tuhan. Dengan kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sama kita,
kita itu berusaha mencukupkan diri dengan apa adanya. Tapi kalau engkau nggak mencukupkan diri, engkau utang kanan kiri, kamu terjerat utang, malah hidupmu babak belur loh. Berapa banyak orang yang konsumtif, banyak utang-utang sini, dia nggak bersyukur dengan keadaannya, ujungnya dia terjerat utang dan hidupnya merana. Kita pernah terjerat utang banyak karena bisnis kita bangkrut kan, benar. Bahkan kita suplai di tempat ini waktu itu. Apa yang terjadi? Kita terjerat utang, hidup nggak enak. Sekarang belajar dari semua kesalahan itu, kita nggak mau hutang, hidup kita bahagia, enjoy, mencukupkan diri apa yang ada. Ada uang beli, kalau nggak ada uang nggak usah paksakan diri. Kita mau nikmatin hidup, sisa hidup kita dengan bahagia. Tapi kalau isinya gerutu ngomel seperti bangsa Israel, nggak pernah bersyukur, apa yang terjadi? Di ayat yang ketujuh, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan untuk menumpuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya seperti menjadi roti bundar rasanya, seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun dari perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Pemeliharaan Tuhan di dalam masa sulit, berkat hanya just enough, cukup sehari untuk sehari, tapi dipelihara Tuhan. Itu adalah masa di mana Tuhan urusin hati kita. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun sebenarnya Tuhan urusin, dipersiapkan loh. Bayangin dari budak untuk masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Itu tanah dihuni oleh raksasa yang gede-gede loh. Bayangin dari budak untuk berperang mana bisa. Kadang diizinkan perjalanan kita di padang gurun untuk dilatih berperang untuk menghadapi raksasa yang lebih besar, menduduki tanah perjanjian. Di padang gurun Tuhan persiapkan untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Dites hatimu, dipersiapkan. Kita seringkali melihat ada orang yang dulunya susah tiba-tiba jadi kaya, ternyata lupa diri, kekayaan itu menghancurkan dia. Berapa banyak seperti itu? Tiba-tiba orang itu bukan siapa saja, promosi begitu rupa, seperti dikarbit, nggak taunya lenyap dalam waktu sekejap karena nggak di-prepare. Tuhan izinkan perjalanan padang gurun tadi itu sebenarnya melatih kita berperang. Masa kesusahan membuat kita itu dilatih semakin kuat, semakin powerful. Amin. Jadi dalam masa peperangan harusnya kita lebih banyak tersenyum daripada bersungut-sungut. Coba senyum kanan kiri. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya loh. Enjoy hidupmu. Makanya kalau kita bisa tersenyum saja, hidupmu akan bahagia kok. Tapi yang jadi masalah ketika ngadapin masalah, apa yang terjadi? Monyong seperti pepaya California, nggak ada senyum. Bayangin kalau istri-istri itu bangun tidur nggak senyum, suami ngelihatnya juga kecut loh. Apalagi suaminya nggak senyum, istrimu juga kecut. Tapi kalau saling senyum, good morning sayang, honey, gula, sugar, madu, rayon, pulau, kelapa, hidupmu bahagia kok. Hah? Amin. Belajar bersyukur dengan apa adanya. Tuhan pelihara kita kok sampai hari ini. Bangsa Israel dipelihara tapi nggak berucap syukur. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan. Kerjaannya yang ngomel, gerutu membangkitkan murka Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tuh, makanya kalau kita ngerti betapa baiknya Tuhan, kita mesti hormatin kasih karunia-Nya Tuhan, kasih setianya Tuhan. Bangsa Israel bikin kesalahan, dia minta daging, dikirim daging. Gara-gara itu rakus sampai makan keluar, sampai hidupnya keluar daging, kan bajingan banget kan, nggak ngucap syukur. Makanya tidak heran akhirnya murka Tuhan turun. Minta daging, gerutu ngomel, murka Tuhan turun, tapi tetap dikasih daging. Makan daging kelimpahan, rakusnya luar biasa, tetap murka Tuhan. Ini orang nggak benar-benar, ini kan bangsa pilihan, kita ini kan orang-orang pilihan, harusnya menghargai dah. Kalau kita mencintai pasangan hidup kita, kita hargain pasangan hidup kita. Benar nggak? Kita nggak mau melukai, kita nggak mau nyakitin. Benar apa nggak? Kita mau senengin dia. Tadi saya mau jalan ke sini, saya bilang saya pengen nyenengin istri saya pengen kasih yang terbaik, saya bilang di mobil seperti itu. Bayangin, Tuhan begitu baik sama orang Israel, tapi bangsa Israel hanya kerjanya bikin murka terus. Bapak Ibu udah baca di Bilangan 11, isinya Tuhan murka, tapi baik lagi, murka, baik lagi. Kita yang hidup hari ini harus kita belajar nyenengin hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku,
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kita hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa menyenangkan Tuhan kalau kita nggak mencintai Tuhan. Makanya aku mengasihi Engkau Tuhan dengan hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mengasihi Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, tujuan akhirnya hanya menyenangkan hati Tuhan. Kitab Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Ketika kita mengasihi pasangan kita, kita pingin nyenengin hatinya, kita nggak pingin melukai. Sekalipun banyak kekurangan, sekalipun banyak kelemahan, kita kasih kelemahannya, kita cintai kekurangannya. Apa yang terjadi? Semakin kamu mengasihi pasanganmu, nggak bakalan komplain. Karena semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi pasangan hidup kita, semakin kita bisa mengendalikan diri, karena kita berhati-hati dalam bertindak, bersikap, karena pingin hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Amin. Kita pingin sampai garis akhir nyenengin hati Tuhan, bukan malah bersikap, bertindak semau kita sendiri. Dan ujungnya kita akan finish well, finish strong. Diberkati. Batuk dulu. Haleluya. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Nempel sampai kedalaman batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkati, dijamah, dipulihkan, diubahkan. Dan Roh Kudus sendiri yang topang, proteksi, jagain, lindungi, bawa terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan terus dalam kesucian, semakin hari semakin powerful, semakin hari semakin dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami pingin menikmatin kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami tidak pingin membuat Engkau murka. Kami tidak pingin dicap kami menjadi orang-orang bajingan yang serakah tamak. Kami pingin dicap menjadi orang kesayangan-Mu, yang melakukan ketetapan-Mu hari demi hari, berjalan dalam kemenangan hari demi hari, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa di tempat ini, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa dari barat, timur, utara, selatan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Semua yang terlibat pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. Ditambahkan jiwa-jiwa yang baru. Di tempat ini jadi orang-orang yang diubahkan, jadi tempat di mana revival terjadi, kebangunan rohani terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.